Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Tentunya bersama dengan saya, Kak Nuki, tentor fisika kalian. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas beberapa soal UNAS Fisika terkait materi teori relativitas dan juga efek fotolistrik. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, komen, like, dan juga subscribe di channel YouTube kita, yaitu di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sepintar, sebelum dimulai, sudahkah kalian menyiapkan alat tulis dan catatan kalian? Jadi apabila terdapat rumus ataupun materi yang baru buat kalian bisa langsung mencatatnya tuh. Dan apabila terdapat penjelasan Kak Nuki yang dirasa masih belum jelas bagi kalian bisa langsung memberikan komentar di bawah ini. Oke Sobat Pintar, yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan beberapa soal berikut ini. Oke Sobat Pintar, untuk soal ini adalah soal terkait teori relativitas. Coba ya kalian kerjakan 30 detik dimulai dari sekarang. Sebuah roket yang panjangnya LO bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, maka panjang roket menjadi Bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan kontraksi Lorentz. Jadi Sobat Pintar, kontraksi Lorentz itu sendiri menyatakan bahwa suatu benda akan terlihat lebih panjang jika diamati atau diukur oleh pengamat diam terhadap benda tersebut. Tetapi benda akan terlihat lebih pendek jika diamati atau diukur oleh pengamat yang relatif bergerak terhadap benda tersebut. Untuk kontraksi Lorentz kita bisa menuliskannya sebagai berikut, yaitu L sama dengan LO dikalikan akar 1 dikurangin V per C kuadrat. Nah, di mana L itu adalah panjang yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda tersebut, dan LO adalah panjang yang diamati oleh pengamat diam, sedangkan V itu adalah kecepatan relatif pengamat terhadap benda tersebut. Jadi begitu ya Sobat Pintar. Nah, dalam soal ini diketahui roket panjangnya LO bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C. Berarti kita simbolkan V sama dengan setengah akar 3C. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket akan menjadi, berarti dalam soal ini kita mencari L. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L sama dengan LO dikalikan akar 1 minus V per C kuadrat. L sama dengan L0 dikalikan akar 1 minus V adalah setengah akar 3C. Setengah akar 3C kuadrat per C kuadrat. Sehingga L sama dengan L0 dikalikan akar 1 minus setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah dikali setengah berarti kan seperempat. Akar 3 dikali akar 3 berarti kan akarnya hilang, berarti kan menjadi 3. C dikuadratkan adalah C kuadrat per C kuadrat. Di sini C-nya kita bisa coret. Sehingga L sama dengan L0 dikalikan akar 1 minus 3 per 4. Kak Nuki lanjutkan di sini ya Sobat Pintar. Sehingga L sama dengan L0 akar 1 dikurangin 3 per 4. Berarti kan akar 4 per 4 dikurangin 3 per 4.
Berarti akar 1/4. Sehingga jawabannya adalah akar 1/4 itu adalah setengah LO dikalikan setengah ya Sobat Pintar. Atau kalau dibuat ke desimal, LO dikalikan 0,5 atau 0,5 LO. Jadi jawabannya yang mana nih Sobat Pintar? Sudah terlihat jawabannya adalah option B. Bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah ya? Nah, Sobat Pintar masih dalam materi yang sama nih, teori relativitas. Coba ya kalian kerjakan dulu dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Suatu peristiwa terjadi selama 3 second menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu Bagaimana Sobat Pintar? Jawaban kalian benar atau salah? Nah, dalam soal ini kita menggunakan dilantasi waktu. Bukan dilan 1991 ya, tapi dilantasi waktu atau pemuluran. Jadi Sobat Pintar, perubahan yang terjadi pada pengukuran waktu terhadap gerakan relatif pengamat itu dinamakan dilantasi waktu. Nah, dalam kasus ini, bagi pengamat yang bergerak, untuk selang waktu yang diamati itu akan terasa lebih lama dibandingkan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Untuk dilantasi waktu kita bisa menggunakan rumus ini. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 minus V per C kuadrat. Di mana delta T itu adalah waktu yang diamati oleh pengamat bergerak, delta T0 adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang diam, sedangkan V adalah kecepatan relatif pengamat terhadap benda tersebut. Dalam kasus ini, peristiwa yang terjadi selama 3 detik menurut pengamat yang bergerak. Jadi 3 detik itu adalah delta T. Kemudian dengan kecepatan 0,8 berarti V sama dengan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi pada selang waktu. Berarti yang ditanya adalah delta T0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dilatasi waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, delta T adalah 3 sama dengan delta T0-nya yang kita cari per akar 1 dikurangin V-nya adalah 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Di sini C-nya bisa kita coret ya. Sehingga 3 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangin 0,8 kuadrat berarti 0,64. Oke, Kak Nuki lanjut di sini. Sehingga 3 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangi 0,64 adalah akar 0,36. Nah, akar 0,36 itu sendiri adalah 0,6. Sehingga 3 sama dengan delta TO per 0,6. Sehingga delta TO adalah 3 dikali 0,6 yaitu ketemu 1,8 sama dengan delta TO. Berarti sudah terlihat ya, jawabannya adalah option D.
Bagaimana Sobat Pintar? Masih semangat kan? Nah, coba kalian kerjakan dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Agar panjang benda yang bergerak menurut pengamat di bumi sama dengan setengah kali panjang benda yang diam, maka benda tersebut harus bergerak dengan kecepatan Nah, Sobat Pintar, bagaimana jawaban kalian? Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis diketahui terlebih dahulu ya, Sobat Pintar, supaya bisa kita ketahui apakah kita menggunakan rumus kontraksi Lorentz atau dilantasi waktu atau yang lainnya. Nah, untuk soal ini, agar panjang benda yang bergerak menurut pengamat di bumi sama dengan setengah kali panjang benda yang diam. Berarti bisa kita tuliskan bahwa L sama dengan setengah LO. Maka benda tersebut harus bergerak dengan kecepatan, berarti V-nya adalah, nah karena diketahui panjang, berarti kita menggunakan kontraksi Lorentz. Di mana kontraksi Lorentz itu adalah L sama dengan LO dikalikan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga, karena kita mencari V-nya, L per LO sama dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, berarti sama-sama kita akar ya, Sobat Pintar. Sehingga menjadi L kuadrat per LO kuadrat sama dengan, berarti kan akarnya hilang karena sudah kita kuadratkan. 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga L itu diketahui setengah LO, berarti setengah LO kuadrat per LO kuadrat. Sama dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, Kak Nuki lanjutkan di sini ya. Setengah LO kuadrat berarti adalah seperempat LO kuadrat per LO kuadrat. Sama dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Berarti LO-nya kan bisa kita coret. Kemudian kita samakan variabelnya. Sehingga V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 per 4. Nah, 1 dikurangi 1 per 4 itu kan 3 per 4. Atau bentuk desimalnya adalah 0,75. Sehingga V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,75. Nah, karena V kuadrat per C kuadrat kita buat ke bentuk yang lebih sederhana, berarti kita sama-sama kita akar ya. Kita akar. Kemudian 0,75 juga kita akar. Sehingga V per C sama dengan akar 0,75 adalah 0,87. Berarti 0,87. Sehingga V adalah 0,87 C. Jadi jawabannya adalah option D. Begitu ya Sobat Pintar. Sobat Pintar, sebelum kalian mengerjakan soal berikutnya, yuk kalian lihat video kita berikut ini. Sobat Pintar, pernahkah kalian melihat film Christopher Nolan yang berjudul Interstellar? Nah, film ini ternyata digarap cukup serius loh dari sisi sains, karena sampai melibatkan ahli fisikawan teoritis. Di film ini menceritakan upaya umat manusia untuk mencari rumah baru di luar tata sistem surya kita yang udah mulai rusak. Dalam film Interstellar ini terdapat adegan di mana seorang ayah yang bernama Cooper harus meninggalkan anaknya, yaitu Murphy, untuk menjalankan misinya di luar angkasa. Nah, setelah si Cooper menjalankan misi di luar angkasa dan tiba di bumi, si Cooper sangat kaget melihat perubahan yang terjadi, terutama perubahan pada anaknya yang terlihat lebih tua. Bahkan umur mereka ternyata hampir sama. Dan mengapa ini bisa terjadi Sobat Pintar? Ternyata dalam adegan ini bisa kita jelaskan melalui teori relativitas Einstein terkait konsep dilantasi waktu. Jadi menurut teori ini, astronot yang melakukan perjalanan ke luar angkasa
dengan kecepatan yang mendekati cahaya itu akan mengalami waktu yang lebih lambat dibanding dengan manusia yang menetap di bumi. Dan bahkan meskipun astronot sudah kembali ke bumi bertahun-tahun menetap di bumi, ia akan mengalami sedikit perubahan. Sifat waktu dan juga posisi yang relatif itu merupakan faktor dari dilantasi waktu, di mana waktu itu akan bergerak lebih lambat di dekat objek yang berat karena adanya gaya gravitasi pada objek tersebut. Sementara, waktu juga dapat bergerak lebih lambat ketika kita bergerak lebih cepat. Seperti hanya astronot yang kembali dari luar angkasa itu, Sobat Pintar. Mungkin ia merasa hidup normal di luar angkasa, tapi setelah sampai di bumi, ia akan sangat kaget melihat perubahan yang terjadi di bumi. Jadi begitu ya Sobat Pintar. Jadi dalam film tersebut, semakin cepat Cooper bergerak relatif terhadap pengamatan si Murphy, maka akan semakin lambat jam Cooper dilihat dari acuan Murphy. Jadi intinya jarak, waktu, dan massa itu relatif Sobat Pintar. Yang konstan hanyalah kecepatan cahaya. Nah Sobat Pintar, sekarang kita beralih ke materi efek fotolistrik. Nah di situ terdapat soal. Coba ya kalian kerjakan 30 detik dimulai dari sekarang. Perhatikan pernyataan berikut. Yang memengaruhi besarnya energi kinetik maksimum pada efek fotolistrik adalah Nah Sobat Pintar, sekarang kita udah memasuki materi efek fotolistrik, yaitu gejala terlepasnya elektron dari permukaan suatu logam apabila disinari oleh cahaya elektromagnetik. Nah syarat terjadinya efek fotolistrik itu ada dua, yaitu yang pertama, frekuensi foton itu harus jauh lebih besar daripada frekuensi ambang batas suatu logam. Kemudian yang kedua yaitu panjang gelombang dari foton itu harus jauh lebih kecil dibandingkan frekuensi ambang batas suatu logam. Nah, untuk soal ini terdapat beberapa faktor sebagai berikut, yaitu nomor 1, frekuensi foton yang datang, 2, frekuensi kerja logam, fungsi kerja logam, 3, intensitas cahaya yang datang, 4, tetapan Stefan Boltzmann. Dan di sini kita menentukan yang mempengaruhi besarnya energi kinetik maksimum pada efek fotolistrik adalah, jadi Sobat Pintar, untuk menentukan energi kinetik pada efek fotolistrik itu kita bisa menggunakan rumus ini. EK sama dengan HF minus W. Nah, di mana EK itu adalah energi kinetik, H itu adalah tetapan Planck, dan F itu adalah frekuensi foton yang datang, sedangkan W itu adalah energi ambang. Nah, dari sini yang mempengaruhi besaran energi kinetik itu mana? Tentunya adalah frekuensi foton yang datang dan juga fungsi kerja logam atau disimbolkan W. Jadi jawabannya adalah 1 dan juga fungsi kerja logam 2. Berarti jawabannya adalah tentunya option A. Begitu ya Sobat Pintar. Sobat Pintar masih dalam materi yang sama. Coba ya kalian kerjakan dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik adalah Sobat Pintar, untuk nomor ini merupakan soal yang terkait dengan konsep efek fotolistrik. Jadi terdapat 3 pernyataan, 1, 2, dan 3. Apakah setiap pernyataan tersebut merupakan
pernyataan yang sesuai dengan konsep efek fotolistrik ataupun enggak. Nah gitu ya sobat pintar, jadi kita cocokkan satu persatu nih. Untuk poin 1 yaitu elektron dapat keluar dari permukaan logam saat logam disinari gelombang elektromagnetik. Apakah ini benar? Iya, pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Karena definisi dari efek fotolistrik itu sendiri adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan satu logam ketika disinari oleh gelombang elektromagnetik. Nah, jadi nomor 1 ini adalah benar. Kemudian untuk poin kedua, lepas tidaknya elektron dari permukaan logam bergantung pada frekuensi cahaya yang datang. Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Jadi, terdapat karakteristik nih sobat pintar efek fotolistrik untuk bisa agar elektron tersebut lepas dari permukaan logam. Yang pertama adalah frekuensi foton itu harus lebih besar dari frekuensi ambang batas. Yang kedua yaitu panjang gelombang dari foton itu harus kurang dari panjang gelombang ambang batas. Sehingga nomor 2 ini adalah benar. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, besar fungsi kerja untuk setiap logam sama. Apakah pernyataan ini benar? Salah. Nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah. Karena fungsi kerja itu merupakan kerja minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari suatu permukaan logam. Nah, fungsi kerja ini sobat pintar tergantung dari karakteristiknya logam. Jadi setiap logam dengan karakteristik tertentu memiliki fungsi kerja masing-masing. Jadi sudah terlihat bahwa poin 1 dan 2 adalah pernyataan yang benar, sedangkan poin 3 adalah pernyataan yang salah. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2. Sudah terlihat jawabannya adalah option B. Jadi 1 dan 2. Begitu ya sobat pintar, cukup mudah ya. Masih semangat kan sobat pintar? Dalam soal tersebut, kalian disajikan sebuah grafik. Dan di sini kalian menentukan fungsi kerja logam. Coba ya kalian kerjakan 30 detik dimulai dari sekarang. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Bila tetapan Planck 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Js, maka fungsi kerja logam A adalah Oke, sobat pintar, bagaimana jawaban kalian? Dalam soal ini kita disajikan grafik, di mana informasi di dalam grafik tersebut bisa kita peroleh bahwa untuk sumbu Y atau sumbu yang vertikal ke atas itu diketahui terkait energi kinetik. Sedangkan untuk sumbu X atau horizontal itu menjelaskan terkait frekuensi. Dan di sini kita mencari fungsi kerja logam A. Sehingga kita bisa menggunakan rumus energi kinetik terkait efek fotolistrik, yaitu EK sama dengan HF dikurangin W, di mana EK adalah energi kinetik, H itu adalah ketetapan Planck, F adalah frekuensi, dan W itu adalah fungsi kerja logam A. Nah, karena kita mencari fungsi kerja logam A, berarti kita mencari W. Sehingga W sama dengan HF dikurangin EK. Untuk ketetapan Planck sendiri itu sudah pasti tertera 6,6 dikali 10 pangkat minus 34. Sehingga kalau kita tulis di sini W sama dengan HF minus EK. Nah, HF-nya itu adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 34. Nah, di sini kita harus mencari yang memudahkan kita. Nah, di sini kan diketahui ketetapan Planck-nya kan 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Berarti kita harus mencari yang sama-sama 6,6 supaya lebih memudahkan perhitungannya. Sehingga Kak Nuki memilih ini dengan frekuensi
2, yang mana EK-nya adalah 6,6. Sehingga frekuensinya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 10 pangkat 14 ya. Dikurangin EK-nya itu adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 20. Sehingga W sama dengan, kalau memudahkan kalian buat menghitung berarti begini. Perhatikan pangkatnya, 10 pangkat minus 34 dikalikan 10 pangkat 14, berarti minus 34 ditambah 14, berarti hasilnya itu adalah 10 pangkat minus 20 ya. Nah, karena ini sama-sama 6,6, berarti ini kita kelompokkan menjadi 2 dikurangin. Nah, ini sebenarnya ada 1 ya. Nah, dikurangin 1 dikalikan 6,6 dikalikan 10 pangkat minus 20. Jadi 10 pangkat minus 34 dikalikan 10 pangkat 14 itu adalah 10 pangkat minus 20. Nah, ini kan juga 10 pangkat minus 20 tuh. Jadi bisa kita kelompokkan ya. Sehingga menjadi 2 dikurangin 1 dikali 6,6 dikali 10 pangkat minus 20. Sehingga sudah jelas terlihat bahwa jawabannya adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Jadi jawabannya adalah option B. Begitu ya Sobat Pintar. Bagaimana Sobat Pintar? Masih semangat ya? Nah, ini terdapat soal terkait relativitas lagi. Nah, coba kalian kerjakan dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Panjang benda diukur oleh pengamat diam yaitu 12 meter. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap benda? Bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Kita tulis diketahui terlebih dahulu ya. Jadi di sini dalam soal panjang benda yang diukur oleh pengamat diam adalah 12 meter. Berarti disimbolkan LO yaitu 12 meter. Kemudian berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, berarti V-nya adalah 0,8 C. Dan yang ditanya adalah panjang benda bila diukur oleh pengamat diam, berarti simbolnya L. Nah, karena sudah diketahui panjangnya, tentu kita akan menggunakan rumus dari kontraksi Lorentz, di mana dirumuskan bahwa L sama dengan LO dikalikan akar 1 minus V per C kuadrat. L-nya yang kita cari, LO-nya diketahui 12 meter dikali akar 1 minus V-nya diketahui 0,8 C, jangan lupa dikuadratkan, per C kuadrat. Sehingga ini kan sama-sama C, bisa kita coret ya C kuadratnya. L sama dengan 12 dikalikan akar 1 dikurangi 0,8 kuadrat, berarti 0,64. L sama dengan 12 dikalikan 1 dikurangi 0,64, yaitu akar 0,36. Nah, Kak Nuki lanjutkan di sini ya. Sehingga L sama dengan 12 dikalikan akar 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6. Sehingga L adalah 12 dikali 0,6, yaitu berapa? 7,2 meter.
Jadi sudah terlihat jawabannya adalah option D. Begitu ya Sobat Pintar. Kalau misalnya kalian terdapat penjelasan Kak Nuki yang masih belum paham, silakan berikan komentar di bawah. Nah Sobat Pintar, itu tadi pembahasan beberapa soal UNAS Fisika terkait materi teori relativitas dan juga efek fotolistrik. Tetap semangat ya dalam mempersiapkan UNAS. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!